warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli mangga. Kalau Anda semua menjawab salam saya, insya Allah saya doakan masuk surga. Mau masuk surga? Ayo, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang terhormat Mudirul Ma'had Ulil Toha Al-Mukarram Abi Muhammad Faizin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, beserta keluarganya, semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Dan yang sama-sama kita hormati Dewan As-Satid wal As-Satidzah selaku pembimbing santriwat dan santriwati, semoga diberikan ketabahan dalam didik kita semua. Dan yang sama-sama kita banggakan, santriwan dan santriwati dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Baiklah, dari tempat yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah kepada pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, proklamator yang tidak pernah naik motor, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yakni baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang mengubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sehingga dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik dan tampan rupawan. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kalam ilahi yang insya Allah bermanfaat, yang akan saya beri judul cara agar tali silaturahmi tidak terputus. Seorang muslim dilarang untuk memutuskan tali silaturahim. Selain diancam dengan siksa dunia, pelaku pemutus tali silaturahim juga diancam dengan siksa di akhirat. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana caranya agar tali silaturahmi tidak terputus. Yang pertama, mengetahui silsilah nasab. Mengetahui silsilah nasab merupakan bagian awal untuk menyambung tali silaturahmi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'rifu ansabakum tasilu arhamakum." Kenalilah nasab-nasab kalian, niscaya tali silaturahmi kalian akan tersambung. Wala bu'da biha idza hufilat wa in kanat ba'idatan. Dan tidak kena merasa jauh apabila engkau menyambungnya, walaupun mereka berjauhan. Hadis riwayat Hakim. Maksudnya, kenalilah karib kerabat agar engkau mampu menyambung tali silaturahmi dengan mereka, dengan mendekati mereka, mencintai mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Jadi, mempelajari silsilah nasab adalah amalan sunnah. Sebab hal itu akan menimbulkan rasa cinta dan faktor tumbuhnya rasa kasih sayang serta kelangsungan silsilah nasab.
Keharusan bagi kita untuk mempelajari silsilah nasab untuk menyambung tali silaturahmi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, menyadari bahwa kebaikan yang paling utama adalah yang diberikan kepada karib kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu kepada Abu Talha, yang dimana Abu Talha adalah orang Ansyar, orang yang paling terkaya di dunia, orang yang paling banyak harta kekayaannya yang berupa pohon kurma. Harta yang paling ia cintai adalah sumur Bairuha, sumur yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Rasulullah senantiasa mendatangi sumur itu dan meminum airnya dengan sangat baik. Oleh karena itu, Abu Talha sangat mencintai sumur itu dibandingkan harta yang lainnya. Abu Talha menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, maka sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Quran Surah Ali Imran ayat 92. Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah sumur Bairuha. Oleh karena itu, aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah. Maka pergunakanlah, wahai Rasulullah, dengan kehendak Allah atas dirimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baghin, dzaka malun ghabihun, dzaka malun ghabihun, wa qad qulta sami'tu ma fiha, wa inni ara an taj'alaha fil atrabina." Bagus, itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menguntungkan. Iya. Maka sedekahkanlah kepada karib itu. Aku telah mendengar apa yang kau ungkapkan tentang sumur Bairuha itu. Maka aku sarankan engkau berikanlah kepada karib kerabatmu itu. Abu Talha berkata, "Akan aku laksanakan, wahai Rasulullah." Abu Talha memberikannya kepada karib kerabatnya dan keponakan-keponakannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa kebaikan yang paling utama adalah yang diberikan kepada anggota keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, ibda' binafsika wa tasaddaq 'alaiha. Mulailah dari dirimu sendiri dan nafkahi. Dan yang kedua, yang berarti bila masih tersisa, maka berikanlah kepada keluargamu. Dan yang ketiga, yang berarti bila masih tersisa, maka berikanlah kepada karib kerabatmu. Dan yang keempat, yang berarti dan bila masih tersisa, maka berikanlah seterusnya. Beliau menjelaskan, untuk tetangga yang ada di depanmu, samping kanan dan samping kirimu. Hadis riwayat Muslim. Mujahid dan Qatadah berkata, menyambung tali silaturahmi adalah kewajiban yang datang dari Allah. Bahkan Mujahid berkata, sedekah seseorang tidak akan diterima selagi karib kerabatnya menguntungkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, mengetahui bahwa sebaik-baik manusia adalah yang menyambung tali silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu fi dinillahi azza wa jalla wa ansaluhum li rahimihi." Orang yang paling mendalami agama Allah dan orang yang paling gemar menyambung tali silaturahmi. Seseorang pernah menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah berkata, "Orang yang paling mendalami agama Allah dan orang yang paling gemar menyambung tali silaturahmi." Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, mengetahui bahwa menyambung tali silaturahmi adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'malu ilallahi imanun billahi." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah iman kepada Allah. Tsumma silaturahmi, lalu menyambung silaturahmi. Tsummal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, lalu amar ma'ruf
dan nahi mungkar. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada karib kerabat adalah derajat yang paling rendah untuk menyambung tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballu arhamakum walau bisalam." Siramilah, sambunglah tali silaturahmi karib kerabat kalian meski hanya dengan salam. Hadis riwayat Bazar dihasankan oleh Al-Albani. Imam Nawawi menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan karib kerabat seperti tanah yang apabila disirami air dengan benar, maka tanah tersebut akan menumbuhkan bunga-bunga keceriaan dan membuahkan cinta kasih serta kebersihan jiwa. Namun, apabila tanah tersebut dibiarkan dan tidak pernah disirami sama sekali, maka tanah tersebut akan menjadi kering dan tidak bermanfaat sama sekali. Malah akan membuahkan kebencian dan kegersangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, membalas keburukan dengan kebaikan. Seseorang pernah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki karib kerabat. Aku berusaha menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Namun, mereka malah memutuskan tali silaturahmi denganku. Aku berbuat baik kepada mereka. Aku berlemah lembut kepada mereka. Namun, mereka malah mencela dan marah kepadaku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kunta kama kulta fa'akannama tusibuhumul mal." Sekiranya kondisimu sama seperti apa yang kau ungkapkan, maka seolah-olah kamu menelatkan kepada mereka debu yang sangat panas. Hadis riwayat Muslim. Demikian 7 amalan yang dapat menjadi sarana untuk menyambung tali silaturahmi. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Amin Allahumma. Baiklah, sekiranya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahil taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.